Baik, terima kasih kepada moderator Ahmad Juwaini ya, moderatornya. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya salam kenal dulu kepada Ibu narasumber kita. Yang pertama tadi Ibu Mardia Apriansi MPD ya. Luar biasa tadi ya Ya, materi tentang sains beliau. Salam kenal Bu. Ya, ya, salam kenal balik Pak. ya. Salam kenal juga sama Ibu Salati Asma Hasanah MPD ya. Tadi baru menyampaikan materinya ya. Luar biasa ya literasi. Ini mungkin ada hubungannya nanti sama materi beliau terkait tentang materi saya literasi terpadu nanti. Salam kenal Ibu Salati. Nah, panggilannya siapa nih Ibu Salati apa Ibu Asma ini? Oke. Di sini juga saya lihat ada peserta kita ini ada juga narasumber ya, Prof. Ketut Suardika ya. Halo Prof, selamat pagi Prof. Nah ini mungkin narasumber ya untuk hari besok ya, Prof. Suardika nih. Beliau dari ini dari Sulawesi beliau. Oke, ya Prof. Oke, baik mungkin akan saya mulai ya, moderator ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat karunia beliau serta kesehatan kita bisa melaksanakan kegiatan pada Zoom ini ya. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, keluarga dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Baik, di sini saya ingin menyampaikan ya bahwa pertama perkenalkan dulu tadi sebagaimana disampaikan oleh moderator ya, itu ada beberapa buku dan karya. Jadi tahun 2021 ini memang tahun yang luar biasa bagi saya ya. Alhamdulillah saya bisa mengeluarkan ada sekitar 10 buku ya, termasuk itu buku-buku chapter sama beberapa riset hasil jurnal ya. Karena 2021 ini dari 2020 hingga 2021 kita kan kebanyakannya kegiatan pembelajaran kita daring ya. Nah di situ saya alhamdulillah karena banyak di rumah jadi biar produktif jadi sambil menulis. Nah di sini saya baru saja dilantik untuk menjadi fasilitator daerah ya program organisasi penggerak ya sekolah literasi Indonesia. Jadi makanya di sini saya masukkan lambang Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi program organisasi penggerak ya terus sekolah literasi Indonesia sama dompet duapa ya. Yang terakhir ini kegiatan kita yaitu analog teacher of learning ya. Oke, saya lanjutkan ya. Saya juga ya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Amunta ya. Baik, di sini materi yang akan saya sampaikan itu adalah program literasi terpadu. Nah, bagaimana wacana dan materinya kita lanjutkan ya. Di sini tujuan dalam kegiatan ini sebenarnya materi yang salah satu yang bisa disampaikan nanti kalau di daerah Hulu Sungai ini ada 10 sekolah dampingan saya untuk meningkatkan program literasinya. Jadi ada 10 ya, ini termasuk materi yang akan disampaikan di 10 sekolah itu ya. Oke, yang pertama itu tujuan pelatihan ya, itu memahami pentingnya program literasi sekolah yang terpadu. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya itu memahami macam-macam program literasi terpadu. Yang ketiga itu adalah menyusun langkah-langkah dalam membangun program literasi terpadu. Nah, ini sangat cocok sekali untuk anak sekolahan di tingkat SD, SMP maupun SMA ya atas derajatnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih dalam untuk melihat materinya ya, kira-kira apa penyebab kurangnya optimalnya praktik literasi di sekolah? Nah, di sini sudah beberapa rangkuman saya kumpulkan ya. Itu yang pertama itu literasi itu hanya sebatas aktivitas membaca ya. Padahal tadi sudah dijelaskan narasumber yang Ibu Salati tadi ya, itu untuk aktivitas literasi itu banyak macamnya ya. Salah satunya juga tadi ada yang disampaikan oleh narasumber yang pertama itu literasi sains ya, itu luar biasa sekali. Jadi salah satu penyebab kurang optimalnya itu adalah sebatas aktivitas membaca, terus kurang variatif. Nah, kegiatan literasi hanya itu saja. Nah, ini juga penyebab tidak optimalnya praktik literasi di sekolah ya. Terus apa lagi? Nah, hanya fokus ke siswa. Nah, terkadang literasi itu hanya fokus ke siswa. Nah, tadi juga dijelaskan oleh narasumber yang kedua tadi ya bahwa literasi itu juga
harus didukung, harus memberi contoh ya gurunya dan sebagainya ya. Nah, di sini nanti saya akan sampaikan juga bahwa literasi itu bukan hanya siswa, guru, tapi juga lingkungannya. Nanti bagaimana caranya nanti kita lihat di materi berikutnya ya. Terus apa lagi yang menjadi penyebab literasi di sekolah itu kurang optimal? Itu sebatas seremonial. Kalau ada lomba, ada kegiatan, baru melaksanakan literasi ya. Nah, ini sebatas seremonial ya. Terus apalagi tidak menjadi budaya. Nah, ini yang terpenting. Setiap kegiatan itu harusnya menjadi budaya ya, agar nantinya orang yang berada di lingkungannya, kalau masuk dalam lingkungan sekolah yang sudah menjadi budaya literasi, dia akan terbawa ikut-ikutan mengembangkan atau membudayakan literasi. Ya, jadi harus dijadikan budaya dulu. Terus tidak diprogramkan. Nah, terkadang menjadi penyebab kurangnya optimal praktik literasi di sekolah itulah tidak adanya program. Memang pemerintah sudah memprogramkan dalam kurikulum 2013 bahwa untuk setiap kegiatan pembelajaran itu 15 menit atau 10 menit ya itu membaca buku selain buku mata pelajarannya. Tapi terkadang kita lihat di praktiknya itu sangat minim ya guru memberlakukan yang seperti itu. Nah, jadi salah satunya tidak optimal ada tidak terprogram. Berikutnya apa? Tidak tahu tujuan. Nah, ini salah satu juga menyebabkan kurangnya optimal praktik literasi ya, tidak tahu tujuannya. Terus apa lagi? Kurang melibatkan orang tua. Nah, padahal kan siswa atau peserta didik itu di sekolah itu hanya sekitar ya 8 sampai 12 jam ya itu kalau maksimal ya. Nanti kebanyakannya dia di rumah ya bersama orang tuanya. Nah, nanti kalau orang tuanya tidak ini ya mendukung kegiatan literasi peserta didik atau siswa, maka itu akan menjadi tidak optimal juga. Terus apa lagi? Tidak ada evaluasi. Nah, ini terkadang kita memberlakukan literasi sekolah, kita tidak ada evaluasi apakah program ini terus berjalan, apakah program literasi di sekolah ini sudah baik atau program literasi di sekolah ini terjadi kendala dan sebagainya. Kita terkadang tidak ada evaluasinya. Nah, ini juga menyebabkan kurangnya optimal praktik literasi di sekolah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang pertama itu tadi kita akan membahas tentang tujuan gerakan literasi nasional. Nah, di sini saya sampaikan bahwa untuk tujuan gerakan literasi nasional itu ialah menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan. Nah, di sini mulai dari keluarga. Yang pertama itu keluarga dulu, karena juga tadi disampaikan oleh Ibu Sarati ya, keluarga itu menjadi penting ya Bu. Terus sekolah. Sekolah di mana di dalam ruang lingkup atau kondisi bahwa di sekolah itu memang siswa untuk mencari ilmu ya. Terus di masyarakat. Nah, di masyarakat nanti harus juga ikut mendukung program literasi. Terus dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kegiatan kita atau hidup kita itu adalah belajar sepanjang hayat ya. Long education ya dan terus ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tentu saja ya orang yang paling banyak membaca itu beda dengan orang yang kurang membaca ya. Biasanya orang yang banyak membaca itu pengetahuannya lebih kompleks ya ketimbang orang yang tidak membaca. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada beberapa ranah gerakan literasi. Yang pertama itu literasi sekolah ya. Nah, apa saja yang menjadi kegiatan di literasi sekolah itu? Yang pertama aktivitas literasi yang terintegrasi dengan kurikuler. Nah, dengan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, jadi kegiatan literasi ini harus terintegrasi ya. Kalau tidak terintegrasi atau dia berdiri sendiri itu akan menjadi sulit ya. Makanya nanti ketika guru memberikan materinya yang ada di buku pelajaran harus terintegrasi juga dengan perpustakaan. Nah, ini akan menjadikan efektif ya. Nanti siswa kalau misalnya di dalam buku paketnya itu kekurangan bahan, dia nanti bisa mencari ke perpustakaan sekolahnya. Terus yang kedua itu adalah literasi keluarga. Nah, apa saja yang menjadi ranah gerakan literasi di keluarga itu yaitu penyediaan bahan bacaan. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Saratia tadi ya. Kalau bisa anak itu diajarkan untuk menyisihkan uang ya untuk membeli buku setiap bulan ya Bu. Kalau setiap bulan 1 buku, nanti kalau setahun ada 12 buku ya, itu sangat luar biasa lagi. Luar biasa sekali ya. Terus penyediaan bahan bacaan, penguatan pemahaman pentingnya literasi, nah terus aktivitas literasi bersama keluarga. Yang terakhir itu ranah gerakan literasi di masyarakat ya, itu adalah penyediaan akses terhadap sumber belajar di ruang publik, terus pelibatan publik. Nah,
sangat jarang ya, apalagi di daerah kami ini itu ada orang-orang yang memang cinta dengan literasi membawa bukunya ke taman untuk bisa dipinjamkan ke orang-orang yang ada di taman. Itu jarang sekali kalau di daerah kami ini di Hulu Sungai Utara ini. Tapi saya waktu kuliah S2 dulu di Malang itu ada beberapa orang yang termotivasi ya, dia mandiri, dia bawa buku-bukunya ada di rumah, dia taruh di taman, terus ditulis itu boleh siapa aja yang mau pinjam buku silahkan dibaca. Nah ini anak gerakan literasinya sudah bagus ya. Itu ketika di taman di daerah Malang ya, di Taman Mojokerto ya. Nah ini harus kita tingkatkan lagi ya. Mungkin ketika kita memiliki banyak buku yang mungkin buku itu ingin kita share ke orang lain, boleh kita bawa untuk kita pinjamkan ya. Ini sebatas dipinjamkan ya, bukan diberikan. Jadi ketika dia selesai membaca, nanti dia kembalikan, nanti bisa lagi bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu tadi ada 3 ranah gerakan literasi. Yang pertama di sekolah, literasi keluarga, sama literasi masyarakat. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk literasi terpadu itu semua stakeholder itu harus berkolaborasi ya. Yang pertama itu guru, yang kedua itu siswa, orang tua juga sama masyarakat. Nah, ini harus terpadu ya. Kalau hanya salah satunya itu akan menjadi kekurangan. Misalnya guru tidak mengikuti kegiatan literasi terpadu, maka siswa, orang tua, masyarakatnya akan menjadi kekurangannya. Karena siswa di dalam sekolah yang menjadi panutannya adalah guru. Nah, ketika gurunya tidak mengembangkan literasi, maka siswa ini kehilangan panutan. Nah, misalnya juga orang tua tidak mengikuti kegiatan literasi terpadu, contohnya guru, siswa, masyarakat, maka ketika siswa ini pulang ke rumah, dia akan kebingungan. Kebingungan apa? Kebingungan mencari tauladan untuk pergerakan literasi ini. Nah, maka guru, siswa, orang tua, dan masyarakat ini tidak bisa dipisahkan ya, seperti dua gambar mata koin ya, itu tidak bisa dipisahkan ya. Oke, kita next. Nah, di sini ada beberapa gerakan literasi sekolah. Yang pertama itu upaya yang dilakukan secara menyeluruh ya untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik ya. Nah, di sini gerakan sekolah tadi bisa juga yang seperti disampaikan Ibu Salati tadi ya, bahwa bisa diajak siswa untuk keluar dari kelasnya, bisa di taman di lingkungan sekolahnya, atau bisa juga untuk ke pasar ya nanti. Dengan begitu diharapkan ya nanti pembelajaran akan menjadi lebih real ya, lebih nyata. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini berdasarkan program pemerintah, prinsip GLS ya, Gerakan Literasi Sekolah itu memiliki dua ini ya komponen. Yang pertama melibatkan publik, terus aktivitasnya menyeluruh. Maka sama dengan prinsip Gerakan Literasi Sekolah. Oke, kita next ya. Nah, di sini kita bisa lihat komponen-komponen dasar program literasi terpadu. Oke. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah membaca, yang kedua itu menulis, yang ketiga itu berbicara, yang terakhir itu adalah berpikir kritis. Nah, ini kompetensi dasar program literasi terpadu ya, tidak bisa dipisahkan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh program literasi terpadu untuk siswa. Yang pertama itu ceruk ilmu. Apa sih ceruk ilmu tuh ya? Itu pojok baca di setiap kelas. Jadi hendaknya di setiap ruangan kelas itu disediakan pojok baca ya. Nah, nanti untuk ceruk ilmu tersendiri nanti ada beberapa syaratnya. Apa saja menjadi syaratnya nanti akan kita jelaskan di next materinya. Terus ada lagi gemar membaca. Yang pertama itu pada gemar membaca itu pengembangan perpustakaan sekolah. Nah, yang kedua itu penguatan 4 kegiatan membaca. Terus after reading activities ya. Nah, terus ada lagi di sini penulis cilik ya. Nah, anak siswa kita libatkan untuk menulis ya. Nanti boleh tulisannya kita pajang, bisa di mading dan sebagainya untuk penguatan kompetensi menulis siswa. Terus siswa berkisah. Nah, nanti ada juga contoh literasi terpadu itu untuk siswa itu siswa bercerita, bisa dari pengalamannya sendiri atau pengalamannya melalui bacaan yang sudah dibacanya, atau bisa dia nanti bercerita ke teman sejawatnya. Nanti bisa guru bisa melihat nanti kemampuan dari literasi terpadu ini. Terus ada lagi market daya, menumbuhkan literasi finansial sejak ini. Nah, di sekolah bisa nanti disediakan untuk
untuk ini ya kegiatan ekonomi ya, yang jual beli mungkin dari siswa itu dia membuat karya boleh untuk dijual nanti, misalnya membuat origami atau membuat yang sederhana, membuat es krim tanpa dimasukkan ke kulkas ya, itu bisa kan nanti di pelajaran IPA nanti banyak yang bisa jadikan penelitian ya. Nah, hasilnya nanti bisa dijual ya. Jadi ini salah satu literasi finansial juga ya. Terus kita next. Nah, di sini ada beberapa prinsip ceruk ilmu ya. Yang pertama itu visibilitas. Nah, visibilitas itu apa? Itu mudah terlihat dan terjangkau oleh siswa ya. Nah, jangan sampai nanti bukunya itu sulit dijangkau oleh siswa. Nah, jadi nanti kalau sulit dijangkau oleh siswa, nanti malah siswanya repot ya untuk mengambil bukunya ya. Hendaknya dalam prinsip ceruk ilmu itu bukunya mudah terlihat. Nah, apalagi judulnya ya, jadi jangan disusun menumpuk ya, jadi disusun berjejer seperti gambar Morse ini ya, ada ya. Nah, ini gambar ini. Terus pada prinsip ceruk ilmu juga harus berisi kontennya. Kontennya apa? Berisi buku penunjang atau buku non pelajaran. Jadi bukan buku pelajarannya yang dipajangnya, jadi buku penunjang dari buku pelajaran. Oke, terus rekor. Nah, di dalam buku ini nanti dibuat catatannya ketika siswa meminjam, dia harus harus ada catatannya ya. Jadi bisa kita track rekornya, bisa lihat dan nanti bisa kita masukkan di jurnal yang bagaimana disampaikan oleh narasumber yang kedua tadi ya. Terus terprogram. Nah, adanya terprogram. Nah, program ini apa? Adanya program pembiasaan. Nah, bisa jadi nanti setiap minggu atau setiap 2 minggu atau bahkan setiap bulan buku nanti di rolling ya, diganti. Mungkin dari kelas 1 kelas 2, buku kelas 1 pindah ke kelas 2, buku kelas 2 pindah ke kelas 3, dan seterusnya ya, di rolling. Jadi siswa melihat buku itu tidak bosan. Jangan sampai bukunya itu, atau bisa juga nanti setiap sekolah itu bekerja sama dengan perpustakaan daerahnya masing-masing. Biasanya ada perpustakaan yang pakai mobil itu ya, dia datang ke sekolah, atau bisa jadi nanti kalau di tempat kami itu ada program perpustakaannya, dia meminjamkan buku ke sekolah. Nah, ini bisa kita manfaatkan ya kerjasamanya dengan perpustakaan daerah masing-masing. Oke, kita next. Nah, di sini kita bisa lihat gemari membaca. Nah, apa maksudnya gemari membaca itu? Aktivitas membaca rutin. Nah, nanti ada 4 aktivitas membaca ya, mungkin tidak akan dijelaskan di materi kita kali ini atau pertemuan kali ini ya. Itu ada nanti cara membaca lantang, terus ada cara membaca bersama, ada membaca berpasangan sama mandiri. Bagaimana sistemnya mungkin nanti next kegiatan lagi ya, karena program literasi yang saya sampaikan ini termasuk program organisasi penggerak Sekolah Literasi Indonesia ya, yang materinya itu bersambung ya. Jadi banyak materinya. Terus reading respon. Nah, yang keduanya reading respon itu adalah menulis kembali apa yang dibaca oleh siswa. Jadi ketika dia membaca buku, dia ingat-ingat atau dia mendengar dari gurunya menjelaskan cerita atau dongeng tadi, dia menulis kembali. Nah, ini mungkin saja untuk kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6. Nah, tentunya di kelas tinggi itu dia sudah mampu berpikir ya. Sudah tahapan kemampuannya sudah lebih tinggi dari kelas rendah. Terus juga menggambar, mungkin dia bisa memvisualisasikan ya apa yang diceritakan oleh gurunya dengan cara digambarnya. Nah, terus bisa dengan cara diceritakannya kembali atau dia mengembangkan karangan dari gurunya. Oke, kita next. Nah, di sini adalah program literasi terpadu untuk guru ya. Yang pertama, tadi kan program literasi untuk siswa, dan sekarang ini program literasi untuk guru. Yang pertama itu di ruang kantor guru itu juga disediakan ceruk ilmu guru, yaitu pojok baca khusus guru. Nah, tentu saja buku-buku yang disediakan ini beda dengan guru dari buku yang siswa tadi. Mungkin dalam ceruk ilmu guru, buku-buku yang disediakan nanti buku yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru. Nah, setahu saya di Analog Teacher of Learning ini dia juga mengembangkan materi-materi itu untuk ditulis bersama bersama narasumber. Itu nanti bukunya itu semua buku itu berkaitan dengan pengembangan kompetensi guru ya. Itu setahu saya. Terus yang kedua itu kronik guru ya. Kronik guru ini apa? Kronik guru ini adalah penguatan kompetensi menulis jurnal, buku referensi guru. Nah,
guru sekarang juga disarankan untuk menulis jurnal ya, bukan hanya dosen ya. Biasanya dosen untuk kenaikan pangkat itu menulis jurnal. Nah, guru sekarang juga dituntut. Adapun juga guru bisa melaksanakan kegiatan PTK atau PTS atau best practice ya, itu bisa dijurnalkan. Nanti mungkin bisa berkolaborasi. Nanti kalau masih bingung nanti bisa calling aja, saya nanti bisa dibantu untuk bagaimana untuk jurnal tersebut ya yang bisa dipublish. Terus adanya learning community. Nah, tentunya untuk menambah pemahaman atau mempercepat peningkatan kemampuan itu guru harus memiliki learning community ya atau komunitas-komunitas. Nah, setahu ulun beberapa sudah banyak ya komunitas-komunitas guru ya seperti PPG atau perkumpulan guru mata pelajaran dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa diaktifkan kembali ya karena pada masa pandemik ini kita disarankan untuk jangan berkumpul ya, tapi ini sudah mulai masanya ini ya kembali normal ya. Jadi kita bisa mengaktifkan kembali lagi komunitas-komunitas yang saya sebutkan di atas tadi ya. Jadi kelompok belajar guru untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri, bisa box share ya antara guru dan satu gurunya mungkin memiliki buku yang bagus, beda judul, nanti bisa saling box share ya atau saling pinjam ya, yang si guru A minjam buku si B, yang si B minjam guru buku si A ya. Terus ada lagi lesson study ya. Nah, lesson study ini sangat luar biasa juga. Lesson study ini ilmunya itu pengembangannya itu dari Jepang ya. Kalau kita lihat lesson study ini dia mirip hampir kayak penelitian tindakan kelas ya. Terus ada kelas trainer ya. Mungkin di dalam kelas nanti bisa dari komunitas satu sekolah itu guru bergantian untuk menyampaikan buku yang dia baca ya, seperti ini ya diseminasi lah dan seterusnya ya. Terus kita next ya. Nah, di sini kita lihat ya, yang pertama itu curug ilmu guru. Nah, curug ilmu guru itu untuk peletakannya itu diletakkan di ruang guru ya, atau di kantor ya. Dari sini ada bukunya Guru 12 Purnama. Nah, ini kan untuk buku-buku yang jenisnya untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, terus berisi buku yang relevan untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang berikutnya itu terdapat pencatatan atau dokumentasi. Jadi guru yang pinjam itu juga didokumentasikannya. Jadi kita bisa melihat peningkatan setiap tahunnya. Kira-kira guru siapa aja yang sudah membaca. Nanti dalam rentan 1 bulan ada berapa buku yang sudah selesai dibaca guru. Nah, dengan adanya catatan itu nanti track recordnya bisa kita lihat rekam jejaknya. Kita next, di sini ada kronik guru. Nah, ini salah satu kronik guru ya. Ada buku yang ditulis ya dari ini ya, Dompet Duapa itu. Bukunya ini bisa kita tulis ya. Ini untuk melihat pengembangan sejauh mana bacaan kita dari buku-buku yang kita baca. Nah, yang berikutnya itu adalah waktu pengisian. Dalam buku kronik tadi diisi setiap hari setelah selesai kegiatan belajar mengajar. Terus isi kroniknya itu refleksi diri, ya, perasaan, keberhasilan, hal yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi dalam buku kronik tadi ini bukan hanya buku yang diulah dompet, kita juga bisa membuat ya buku kosong, kita bikin aja nanti misalnya judulnya refleksi diri. Terus bagaimana perasaan saya ketika mengajar hari ini? Oh, hari ini saya mengajar dengan sungguh luar biasa. Walaupun cuacanya hujan ya, tapi saya tetap turun ke sekolah. Siswanya pun sangat senang sekali ketika mengajar. Saya membukakan buku cerita. Mungkin bisa kita jelaskan ya, atau refleksi perasaan. Terus keberhasilan apa saja yang bisa kita sampaikan. Nah, hari ini saya berhasil membuat siswa mendapatkan ilmu terkait tentang materi apa dan sebagaimana ya. Terus hal yang perlu ditingkatkan. Nah, kira-kira dari kegiatan kita itu, kita mungkin bisa dengan merefleksi diri sendiri atau minta bantuan kepada orang lain. Kira-kira ketika kita membuka pelajaran, apa yang kurang dari kegiatan aktivitas kita belajar. Apakah mungkin pembukaannya, refleksinya, persepsinya, dan sebagainya ya. Nah, terus bentuk tulisan atau gambar simbol. Ini terserah ya, bagaimana kita membuat tulisan gambar simbol di dalam buku tadi ya. Ini bagaimana simbolnya itu senyaman kita aja. Terus tindak lanjutnya, nah terus ada umpan balik dari Capsek minimal seminggu sekali ya. Nanti ketika kita tulis tadi, kita serahkan dengan kepala sekolahnya, atau bisa jadi kepala sekolahnya langsung melihat kegiatan kita belajar mengajarnya. Terus hasil refleksinya itu sebagai bahan learning community, bahan tulisannya bisa nanti disampaikan di komunitas kita.
Jadi buat jadi bahan untuk memperbaiki keadaan kita. Nah, terus, ini learning community ya. Nah, learning community apa? Adalah kelompok belajar guru secara mandiri di level sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kompetensi. Nah, adapun program literasi terpadu untuk orang tua ya, ini tadi literasi untuk siswa, untuk guru, dan untuk orang tua. Apa sih program literasi terpadu untuk orang tua? Yang pertama itu literasi parenting ya. Tentu saja bagaimana pendidikan anak ya. Kalau kita ketahui ya dalam buku psikologis itu ada namanya psikologis perkembangannya, ada juga psikologis pendidikan. Nah, mungkin kita bisa lebih baca dulu sebagai mungkin yang sudah jadi orang tua ya. Terus penyandaran dari pelibatan orang tua khususnya dalam kegiatan literasi itu yang pertama. Yang kedua itu hendaknya di sekolah, di rumah itu memiliki perpustakaan mini ya, yang sebagaimana disampaikan tadi, mungkin boleh kita sisihkan uang itu 1 bulan 1 buku lah. Nah, itu biasanya buku sekarang juga bervarian ya harganya ya. Ada yang mulai di tempat kami ini ada ada pameran buku, itu bukunya harganya dari 5.000 ya sampai 20.000 ya, itu lumayan juga. Atau bisa juga kalau tidak mau beli nanti bisa aja download ya. Sekarang banyak buku-buku ya, buku-buku bacaan yang termasuk bagus ya, bisa di-download kalau misalnya tidak ingin membeli ya. Nah, perpustakaan mini, terus penyediaan bahan bacaan berkualitas di rumah. Yang ketiga itu ada komunitas orang tua cinta literasi. Nah, mungkin dari orang tua, mungkin ketika orang tua ini mengantar anaknya sekolah, ini bisa membuat komunitas untuk orang-orang tua ya yang anaknya sekolah di sekolahan ini misalnya. Jadi bikin komunitas untuk meningkatkan literasi. Jadi pembentukan komunitas orang tua yang akan menjadi partner sekolah dalam meningkatkan kecakapan literasi. Nah, dengan demikian nanti akan menambah mempercepat kemampuan peserta didik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini untuk program literasi terpadu untuk masyarakat. Tadi kan ada program literasi untuk siswa, program literasi untuk guru, program literasi untuk orang tua, dan program literasi untuk masyarakat. Yang terakhir ini adalah menyediakan pojok baca. Nah, pojok baca ini bisa mungkin kerjasama dengan perpustakaan daerah ya, atau pemerintah yang terkait dengan literasi atau dengan buku ya. Pojok baca, penyediaan bahan bacaan di tempat-tempat strategis ya, bisa di taman, bisa di tempat-tempat halte ya, yang tempat orang biasanya menunggu lah, disediakan buku. Terus dibuat taman bacaan masyarakat ya, penyediaan bahan bacaan berkualitas dan aktivitas literasi bagi masyarakat. Yang berikutnya itu komunitas masyarakat pegiat literasi. Nah, pembentukan komunitas masyarakat yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam menjalankan dan memastikan aktivitas literasi tetap berjalan. Oke. Nah, ini adapun tahap implementasi program literasi. Pertama itu pembiasaannya. Nah, bagaimanapun kita ketika sudah menjadi terbiasa, itu akan menjadi hal yang menyenangkan ya. Jadi kegiatan itu bukan menjadi lagi beban ya. Contohnya ketika kita makan itu kan kita tidak merasa terbebani ya. Itu kenapa? Karena sudah terbiasa ya. Jadi enak jadinya. Nah, jadi penumbuhan minat baca melalui kegiatan membaca rutin ya. Ini ada beberapa metode yang dibuat ya oleh program organisasi penggerak, itu salah satunya fun reading activity ya. Mungkin juga kita tidak akan menyampaikannya di sini karena ini materinya tersendiri ini. Terus pengembangan, nah ketika sudah terbiasa terus kita harus mengembangkannya lagi. Mengembangkannya maksudnya apa? Meningkatkan kemampuan menulis. Nah, setelah membaca tadi meningkatkan menulis, komunikasi dan berpikir kritis melalui arah after reading activities ya, dan sekolah pengembangan perpustakaan sekolah. Yang terakhir itu setelah kita terbiasa terus bisa mengembangkan, harus bersinergi ya. Kita tidak bisa sendiri untuk menggaungkan literasi ini. Jadi kita harus bersinergi dengan teman sejawat, dengan teman sekantor, atau dengan siswanya antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sebagainya. Terus sinerginya itu terbangun integrasi dan sinergi aktivitas literasi di semua ranah. Nah, di sini kunci gerakan literasi. Yang pertama aksi. Aksi itu apa? Pertama terencana dan terprogram, terus berkesinambungan dan terintegrasi. Yang berikutnya itu kolaborasi, yaitu melibatkan semua pihak gerakan. Jadi kita tidak bisa hanya untuk satu pihak, misalnya pihak sekolah saja, guru dan siswanya, tapi orang tua dan masyarakat dilibatkan. Nah, itu akan sulit ya. Jadi harus semua dilibatkan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Nah,
ini ada pun beberapa tantangan yang biasanya terjadi ketika kita menggaungkan pentingnya literasi. Itu membangun program literasi tepat di lingkungan desa dengan pendekatan appreciative inquiry. Nah, ini beberapa pendekatan, mungkin juga tidak disampaikan materi dan sebagainya secara mendalam di dalam pertemuan ini, mungkin next pertemuan nanti. Oke, nah di sini apa sih yang menjadi pengertian affective inquiry? Itu pendekatan ini tidak terfokus pada masalah apa yang sedang dihadapi, akan tetapi pada kekuatan apa yang bisa dilihat dalam memecahkan masalah tersebut. Jadi kita tidak terfokus dengan masalah, tapi apa yang menjadi kekuatan itu yang akan kita kembangkan. Nah, terus pendekatan ini melihat kapasitas masa lalu dan masa depan tentang pertama prestasi, aset, potensial yang belum tereksplor, terus inovasi, kekuatan, pikiran mendalam, kesempatan, momen-momen penting, terus nilai kehidupan, tradisi, kemampuan strategis, riwayat, ekspresi, kebijaksanaan, dan visi dari suatu nilai dan masa depan yang mungkin terjadi. Nah, ini pengertiannya berdasarkan Coverder dan Whitney ya, tahun 2001. Nah, ini mungkin kita lewat aja ya untuk tahapan ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan.